Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 12. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah menilai perkembangan usaha, siklus kehidupan usaha, ya. Siklus adalah rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur, sedangkan siklus kehidupan dapat diartikan sebagai putaran hidup dari lahir sampai mati. Maka siklus kehidupan usaha adalah siklus suatu usaha dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari tahap perkenalan atau introduction, tahap pertumbuhan growth, tahap kedewasaan atau maturity, tahap kemunduran atau decline, berkompetensi dengan usaha-usaha yang sejenis hingga melewati persaingan, dan kompetensi usaha memiliki tingkat penerimaan penjualan distribusi yang luas dan tersebar. Adapun siklus kehidupan usaha ini, ya, siklus kehidupan usaha itu ada disebut dengan siklus yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction, ya. Introduction, pada tahap ini barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual umumnya barang baru, betul-betul baru karena masih berada pada tahap permulaan. Biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi, terutama biaya periklanan. Promosi yang dilakukan memang harus agresif dan menitik beratkan pada merek penjual. Di samping itu, distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth, ya. Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Di sini persaingan sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan distribusi adalah dengan menurunkan harga jual. Kemudian yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity, ya. Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Kemudian tahap keempat atau decline, ya, hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami, ya, kekunuhan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas, ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha, satu faktor-faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan adalah yang pertama adalah kemampuan, ya. Kemampuan dan kemauan orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan. Keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Ya. Kemudian yang B adalah tekad yang kuat, ya.
tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan pernah berhasil. Kemudian yang C, kesempatan dan peluang, ada solusi ada peluang, sebaliknya tidak ada solusi tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita, ya. Kemudian ada faktor-faktor pendorong penghambat kewirausahaan itu, yaitu kalau dilihat ada secara umum, ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha antara lain sebagai berikut. Ini kalau kita lihat sebagai pendapat Bosma et L pada tahun 2000, ya, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship ini di Belanda, ya. Ini dari riset yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang didirikan pada tahun 1994 dan secara terus-menerus diikuti perkembangan determinan, ya, yang dipergunakan dalam penelitian ini oleh perusahaan-perusahaan tersebut sewaktu memulai usahanya. Kategori sumber daya tersebut sosial kapital, ya, di mana manusia atau human capital, sumber daya keuangan atau financial capital, dan sumber daya sosial atau social capital. Variabel di determinan ini dipergunakan apabila strategi yang dipergunakan untuk perkembangan lapangan pekerjaan yang diciptakan dan kemampuan jangka waktu perusahaan untuk bertahan atau survival periode. Secara umum, ya, bahwa faktor-faktor penghambat kewirausahaan itu ada yang pertama ada sumber daya manusia atau human capital, ya. Jadi yang dikatakan dia sebagai faktor penghambat yang pertama tidak kompeten dalam hal manajerial, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama membuat perusahaan kurang berhasil. Kemudian yang B, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Kemudian kalau dikatakan dia sebagai sumber, ya, yang pertama tadi sumber daya manusia atau human capital ini kita lihat dalam hal lapangan pekerjaan, ya, kemudian entrepreneurnya. Kemudian kalau untuk yang B, sumber daya keuangan atau financial capital ini terdapat pendapatan yang diperoleh oleh entrepreneur. Kemudian yang C, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, ya, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan jalannya perusahaan yang tidak lancar. Kemudian D, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Kemudian C, menganalisis perkembangan usaha, ya. Dalam menganalisis perkembangan usaha merupakan kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis dijalankan, karena dalam sebuah usaha pasti memiliki risiko, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sebagai faktor, ya, secara umum, ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha antara lain sebagai berikut: sumber daya manusia atau human capital, ya. Jadi human capital itu maksudnya faktor yang dilihat dari hal sebagai berikut. Yang pertama, lapangan pekerjaan bagi entrepreneur mulai akan lebih terbuka lebar dibanding dengan entrepreneur dengan usia yang lebih tua. Kemudian entrepreneur dengan usia lebih muda memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk meninggalkan bisnisnya. Yang ketiga, tingkat pendidikan berhubungan positif dan kesuksesan usaha. Yang keempat, aspek pengalaman experience, ya, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam bentuk penciptaan keuntungan dan daya tahan atau survival.
Kemudian yang B, sumber daya keuangan atau financial capital. Sumber daya keuangan yang diperoleh perusahaan antara lain dari beberapa sumber berikut. Pendapatan yang diperoleh entrepreneur di luar dari pendapatan usaha yang didirikan berdampak negatif terhadap profitabilitas dan penciptaan lapangan kerja. Perusahaan yang dibiayai oleh modal sendiri tidak menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga, kontribusi finansial dari mitra usaha akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Kemudian C, sumber daya sosial atau social capital. Social capital ini ya adalah sumber daya sosial yang dilihat dari maksudnya itu jika dalam satu keluarga ada entrepreneur lain dengan usaha yang sama dinilai akan mengurangi keuntungan. Kemudian adanya kontak dengan jaringan entrepreneur lain akan dipengaruhi baik terhadap penciptaan lapangan kerja. Adanya dukungan emosional dari keluarga inti akan berpengaruh positif terhadap keuntungan dan kelanggengan hidup usaha. Strategi yang dipergunakan untuk menjaga usaha, itu dalam pengumpulan informasi untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sebaiknya seorang pengusaha fokus pada hubungan komersial, sehingga dengan informasi tersebut ia akan mengetahui berapa besar keuntungan yang akan didapat, lapangan pekerjaan yang diciptakan, dan kelangsungan hidup. Ya, kemudian kalau kita lihat bahwa faktor ya dalam pengembangan usaha itu, kalau kita lihat untuk menganalisis pengembangan usaha itu ada ciri-ciri perusahaan yang berkembang ya. Di mana pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas pada umumnya memiliki usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha bisnis dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Jadi ada yang disebut dengan go public ya. Yang pertama ya. Pengembangan usaha yang pertama disebut dia dengan go public ya. Yang dimaksud go public adalah kita membuka pintu untuk investor masyarakat yang ingin berinvestasi. Perusahaan yang sudah go public disebut dengan perusahaan terbuka. Go public berarti menjual saham perusahaan ke para inspektor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sehingga contoh PT Telekomunikasi Indonesia, PT Axiata, XL, Indosat, dan banyak perusahaan lain yang sudah menjadi go public ya. Jadi dalam perusahaan go public ini ya, ini mencakup suatu kegiatan-kegiatan di dalam pemasaran. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi dari para agen menjual yang tunjuk. Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Pencatatan efek yang di bursa yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Adapun keuntungan dari perusahaan yang go public adalah sebagai berikut. Perusahaan yang dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk meningkatkan hasil yang mereka capai, dan semakin memperbanyak inspektor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari inspektor luar. Yang kedua, memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual di pasaran. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang keempat, meningkatkan potensi pasar banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan go public ya. Jadi setelah perusahaan go public ya, ada disebut dengan kartel ya. Ya, kartel adalah kelompok produsen
adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetensi berdasarkan hukum. Arti monopoli kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Berdasarkan definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimiliki. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, di mana terdapat sejumlah kecil penjual. Kemudian ada trusts, adalah peleburan dari beberapa badan usaha menjadi satu perusahaan baru sehingga akan membentuk dan mendapatkan kekuasaan yang besar dan monopoli. Kemudian ada holding company. Untuk D, holding company adalah perusahaan utama yang membawai beberapa perusahaan lain atau subsidiary company yang berada dalam satu grup perusahaan. Kemudian ada joint venture. Ya, joint venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu badan usaha bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah merger, adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroan, sementara yang lainnya dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Kemudian akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok inspektor, di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Tujuan utama mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi karena perusahaan akan mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Selain di samping motif ekonomi yang lain, yaitu mendapat keuntungan. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Kemudian selanjutnya adalah indikator perkembangan usaha. Usaha yang berkembang ya dapat dilihat dari indikator, yaitu dapat pelanggan 3,5 lebih cepat. Pertama, bisnis yang baik adalah yang mampu mendapatkan pelanggan 3,5 kali ya lebih cepat dari kompetitor. Jika Anda susah untuk membandingkan dengan kompetitor, maka bisa dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggan Anda di bulan lalu. Pastikan jumlah pelanggan yang didapat 3,5 kali lebih banyak dibandingkan bulan lalu. Kemudian berata-rata nilai order di atas 36%. Ya, performa bisnis yang baik juga ditandai dengan semakin banyaknya orderan yang diterima setiap hari. Bisnis yang sedang tumbuh mendapatkan orderan 3,6%. Nah, lebih banyak daripada bisnis yang biasa. C, jumlah orderan 3,6 kali lebih banyak. Indikator lainnya adalah jika bisnis tersebut mampu mendapatkan orderan tiap bulannya 3,5 kali lebih banyak. Kemudian D, dapatkan lebih banyak pelanggan loyal. Semakin banyak seseorang yang membeli kembali produk Anda, menandakan semakin banyak pelanggan yang loyal terhadap bisnis Anda. Kemampuan untuk menjaga dan membuat pelanggan kembali sangat dibutuhkan untuk mencapai performa bisnis yang baik. Kemudian penjualan per bulannya 4 kali lebih banyak. Indikator terakhir yang bisa dijadikan perhitungan adalah penjualan per bulan mengalami kenaikan 4 kali lebih baik dari dua perusahaan sejenis yang terbawah. Ya. Jadi sampai di sini dulu anak-anak kami untuk materi kita hari ini. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silakan dijawab ke Ibu 082277224795 ya. Ataupun bisa diisi di kolom komentar. Dengan begitu Ibu banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.